warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Stasia Pratibuhang, NIM 4124230003 dari kelas B Prodi Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pidato yang merupakan salah satu materi dalam berbicara untuk keperluan akademik. Pidato adalah suatu kegiatan yang dilakukan di depan orang banyak. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar umumnya. Orang yang melakukan pidato itu merupakan orang yang menyampaikan gagasannya kepada orang banyak atau khalayak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah sebuah pengungkapan pikiran yang dituangkan ke dalam bentuk kata-kata. Selain itu, pidato merupakan wacana yang telah disiapkan untuk disampaikan atau diucapkan kepada khalayak. Ada beberapa tujuan dari pidato. Yang pertama, memberikan sapaan. Yang kedua, memberikan informasi. Yang ketiga, meyakinkan para pendengar. Yang keempat, menghibur para pendengar. Dan yang kelima, itu mempengaruhi para pendengar dari pidato. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari pidato. Jenis-jenis pidato ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pidato informatif. Yang kedua, pidato argumentatif. Yang ketiga, pidato rekreatif. Dan yang terakhir, itu pidato persuasif. Bagian yang terakhir yaitu bagian struktur dari pidato. Struktur pidato ini ada 3 bagian. Pertama, bagian pembukaan. Yang kedua, bagian isi. Dan yang terakhir, itu bagian penutupan. Sekian, itulah penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahwati Rahman dari program studi S1 Matematika, jurusan Matematika dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi presentasi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ayu Hidayanti SPD MPD. Yang pertama, pengertian dari presentasi. Presentasi adalah proses menyampaikan informasi, gagasan, atau konsep kepada audiens melalui berbicara secara lisan dan menggunakan alat bantu visual seperti slide, grafik, atau video. Tujuan utama adalah untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif dan mempengaruhi audiens dengan cara yang dapat dipahami dan dapat diingat. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui tata cara melakukan presentasi yang baik dan benar, yaitu dengan mempersiapkan persiapan sebelum presentasi. Yang kedua, membuat materi presentasi yang efektif. Yang ketiga, penguasaan materi dan penggunaan alat bantu presentasi. Yang keempat, penampilan dan sikap tubuh yang tepat. Selanjutnya adalah tujuan dari presentasi, yaitu menginformasikan, mempengaruhi atau meyakinkan audiens, membangun hubungan atau memotivasi. Manfaat presentasi, tujuannya dari presentasi bisa bermacam-macam tergantung pada konteksnya, namun beberapa tujuan umumnya meliputi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, menginformasikan, yaitu menyampaikan informasi atau pengetahuan baru kepada audiens tentang suatu topik atau subjek tertentu. Selanjutnya yaitu mempengaruhi atau meyakinkan, yaitu mendorong audiens untuk mengubah pandangan, sikap, atau tindakan mereka sesuai dengan pesan yang disampaikan dalam presentasi tersebut. Selanjutnya yaitu membangun hubungan atau memotivasi, yaitu membangun ikatan atau koneksi dengan audiens dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tertentu atau mengadopsi sikap positif. Selanjutnya yaitu memperoleh umpan balik, mendapatkan tanggapan atau umpan balik dari audiens terkait dengan ide, produk, atau gagasan yang disampaikan dalam presentasi tersebut. Baik, itulah materi dari saya mengenai presentasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Mirnawati Mointi, NIM 41242309, kelas B, program studi matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Hidayanti Ali SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang diskusi kelompok, yang merupakan salah satu materi dalam berbicara untuk keperluan akademik. Diskusi kelompok adalah kegiatan di mana sejumlah orang berkumpul untuk berbagi gagasan, pendapat, dan informasi tentang topik tertentu dengan tujuan mencapai pemahaman yang lebih baik, memecahkan masalah, atau mencapai tujuan tertentu bersama-sama. Dalam diskusi kelompok, setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkontribusi dengan gagasan dan perspektif mereka sendiri, sehingga menciptakan ruang untuk pemikiran kolaboratif dan solusi yang lebih kreatif. Diskusi ini bisa dilakukan secara formal atau informal dengan menggunakan berbagai teknik seperti brainstorm, debat, dan atau metode-metode lainnya yang sesuai dengan tujuan dan konteks diskusi tersebut. Ada juga beberapa manfaat dari diskusi kelompok, ialah menumbuhkan keberanian, rasa percaya diri, dan melatih kita menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya, tugas pemimpin dalam diskusi kelompok yang tidak lain dan tidak bukan adalah moderator. Yang pertama, yaitu menjelaskan tujuan. Yang kedua, menjamin kelangsungan diskusi secara teratur. Yang ketiga, memberikan stimula anjuran atau ajakan. Yang keempat, menyimpulkan dan merumuskan setiap pembicara. Dan yang kelima, menyiapkan laporan. Selanjutnya, jenis-jenis diskusi kelompok. Diskusi kelompok terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok tidak resmi, dan yang kedua adalah kelompok resmi. Pada kelompok tidak resmi, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kelompok studi, yang kedua kelompok pembentuk kebijakan, dan yang ketiga yaitu komite. Pada kelompok resmi, terbagi juga menjadi 3 jenis. Yang pertama, konferensi, yang kedua diskusi panel, dan yang ketiga adalah simposium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Bihu dengan NIM 4124230021 dari kelas B Prodi Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Hidayanti Ali. Mari kita masuk ke inti dari video ini, yaitu pengertian dari presentasi. Presentasi adalah kegiatan memaparkan atau menyajikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok dengan hukum untuk memperoleh tanggapan dari mereka. Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum presentasi. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan dari presentasi tersebut. Usahakan tujuan dari presentasi sesuai realita dan masuk akal. Poin kedua yaitu analisis peserta yang hadir. Presenter perlu mengetahui peserta yang hadir sebelum melakukan presentasi. Apakah yang hadir itu latar belakangnya seperti kami yang mahasiswa atau sebaliknya. Poin selanjutnya yaitu siapkan rencana awal. Kita perlu mempersiapkan apa yang akan kita lakukan pada saat presentasi. Poin selanjutnya yaitu memilih materi. Pilihlah materi yang sedang trending atau yang sedang menjadi pembicaraan semua orang. Ya, poin selanjutnya yaitu menyusun presentasi. Kita perlu menyusun presentasi tersebut agar bisa dengan menggunakan PowerPoint atau sebagainya. Poin selanjutnya yaitu gladi presentasi. Untuk menjadi presenter, tentu saja harus melakukan latihan terlebih dahulu, menyusun presentasi, dan perlu untuk gladi presentasi. Poin terakhir yaitu melakukan latihan. Selanjutnya kita harus mengetahui beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh presenter. Keterampilan tersebut antara lain adalah yang pertama,
keterampilan fisik. Keterampilan fisik adalah keterampilan yang lebih mengarah ke penampilan presenter. Poin kedua yaitu keterampilan menggunakan suara. Dan poin terakhir yaitu keterampilan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana S. Dulunau, NIM 4124230110, Prodi Matematika kelas B. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Ayu Hidayanti Ali SPD MPD, yang dimana kita kali ini berbicara tentang topik Bahasa Indonesia dalam berbicara kepentingan akademik. Baik, langsung saja kita akan menyampaikan materi tentang presentasi. Apa sih yang dimaksud dengan presentasi? Presentasi yaitu adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan banyak orang untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, dan materi. Tujuan dari presentasi sendiri yaitu adalah untuk memberikan informasi kepada audiens, dan juga ada beberapa jenis-jenis presentasi, yaitu pertama, presentasi dadakan, presentasi hafalan, dan presentasi naskah. Kemudian ada juga isi-isi dari presentasi, yaitu pertama ada ikhtisar, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga interpretasi materi, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima saran. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Rejal Pajo. Saya dari program studi Matematika S1 Matematika dari kelas B. Di sini, oke langsung saja. Di sini ada 3 materi yang Ibu berikan, yaitu yang pertama diskusi kelompok, yang kedua presentasi, ketiga pidato. Tetapi hanya salah satu yang harus dijelaskan, dan saya memilih materi tentang diskusi kelompok. Oke, langsung saja ke materinya. Menurut Tarigan, dalam bukunya tahun 1983 halaman 36, diskusi dapat dimaknai sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah dengan proses berpikir kelompok. Secara lebih khusus lagi, diskusi juga dapat dimaknai sebagai pembicaraan antara dua atau beberapa orang dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, atau keputusan bersama mengenai suatu masalah. Selain itu, diskusi juga dapat dimaknai pertemuan ilmiah untuk membahas suatu masalah. Apa sih manfaat dari diskusi kelompok ini? Oke, beberapa manfaat dari diskusi kelompok ini yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa keberanian, yang kedua, rasa percaya diri, dan ketiga, melatih kita menghargai perbedaan pendapat. Tugas pemimpin dalam diskusi kelompok itu yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan, yang kedua, menjamin kelangsungan diskusi secara teratur, yang ketiga, memberikan anjuran ajakan, keempat, menyimpulkan dan merumuskan setiap pembicara, yang kelima, menyiapkan laporan. Di sini juga ada beberapa jenis-jenis diskusi kelompok, yaitu kelompok tidak resmi dan kelompok resmi. Pada kelompok tidak resmi ada beberapa jenis juga, yaitu yang pertama, kelompok studi, kelompok pembentuk kebijakan dan komite. Dan pada kelompok resmi yaitu konferensi diskusi, panel, dan simposium. Oke, baik. Terima kasih. Dengan materi ini saya tutup karena hanya Ibu berikan 3 menit saja. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat dosen pengampu Bahasa Indonesia, Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haikal Yusuf dari Prodi Matematika kelas B. Pada kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi yang saya ambil, yaitu diskusi kelompok. Apa sih itu diskusi kelompok? Diskusi kelompok adalah proses di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas suatu topik, masalah, atau proyek secara bersama-sama. Dalam diskusi kelompok, setiap anggota dapat menyampaikan pendapat, ide, dan pengalaman mereka sehingga menciptakan interaksi antara anggota untuk mencapai pemahaman yang lebih baik atau mencapai tujuan tertentu. Adapun manfaat dari diskusi kelompok, yaitu yang pertama, pemahaman yang lebih baik. Diskusi kelompok memungkinkan anggota untuk saling bertukar pendapat dan perspektif sehingga membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan ide. Melalui diskusi kelompok, anggota dapat menghasilkan berbagai ide dan solusi yang mungkin tidak terpikirkan secara individu. Yang ketiga, penguatan hubungan antara anggota melalui interaksi. Dalam diskusi kelompok, anggota dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan saling mendukung satu sama lain. Dan yang keempat, yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Diskusi kelompok memungkinkan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari berbagai anggota dan informasi yang sebelumnya dapat diambil keputusan yang dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik secara kolektif. Dalam diskusi kelompok juga terdapat pemimpin atau sering disebut moderator. Pemimpin bertugas untuk memfasilitasi diskusi. Pemimpin bertanggung jawab untuk memfasilitasi jalannya diskusi, termasuk memberikan arahan dan memperkenalkan topik dan memastikan semua anggota terlibat secara aktif. Yang kedua, tugasnya yaitu mengatur waktu. Pemimpin harus memastikan bahwa diskusi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengalokasikan waktu dengan bijaksana untuk setiap topik atau aktivitas yang dibahas. Yang ketiga yaitu mengelola konflik. Jika konflik muncul selama diskusi, pemimpin harus dapat mengelolanya dengan bijaksana, memfasilitasi penyelesaian konflik tanpa mengganggu tujuan diskusi. Yang keempat yaitu meringkas dan menarik kesimpulan. Pemimpin harus mampu merangkum poin-poin penting yang telah dibahas dalam diskusi dan menarik kesimpulan dari diskusi tersebut. Diskusi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu yang tidak resmi dan resmi. Yang tidak resmi yang seperti yang kita lakukan setiap hari, yaitu diskusi antara atau sesama mahasiswa yang terjadi dalam ruang kuliah. Adapun yang resmi yaitu seperti konferensi yang dilakukan di media-media televisi nasional. Sekian dari saya untuk materi diskusi kelompok. Jika ada kurang dan lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itra Rehana Lanciku dengan NIM 41242332, Prodi Matematika kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang presentasi yang merupakan salah satu materi dalam berbicara untuk keperluan akademik. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Di dalamnya, presentasi merupakan berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber. Presentasi
presentasi dapat memiliki tujuan yang beragam seperti menginspirasi atau memotivasi audiens, melakukan promosi, menyampaikan materi atau informasi, dan juga dapat menghibur. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berbicara. Yang kedua, memperluas relasi dan meningkatkan kualitas diri, serta menguatkan hubungan emosional dengan audiens. Seorang presentasi disebut sebagai seorang presenter. Nah, seorang presenter harus menguasai bahan yang dipresentasikan, menguasai alat peraga atau alat bantu, membaca audiens, serta menguasai panggung dan lingkungan. Hal-hal yang harus diperhatikan seorang presentasi adalah yang pertama, kemampuan berbicara, yang kedua, pakaian, yang ketiga, materi yang akan dipresentasikan, yang keempat, waktu presentasi, dan yang terakhir adalah audiens. Baiklah, itulah penjelasan tentang presentasi yang menjadi materi dalam berbicara untuk keperluan akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Melia Abbas. Saya dari program studi matematika kelas B. Dalam video ini saya akan membawakan materi tentang diskusi kelompok. Menurut Tarigan, diskusi dapat dimaknai suatu cara untuk memecahkan masalah dengan proses berpikir kelompok. Secara lebih khusus lagi, diskusi juga dapat dimaknai pembicaraan antara dua atau beberapa orang dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, atau keputusan bersama mengenai suatu masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diskusi adalah pembicaraan beberapa orang untuk mencapai sebuah keputusan bersama mengenai suatu masalah. Adapun beberapa manfaat dari diskusi kelompok adalah menumbuhkan rasa keberanian, menumbuhkan rasa percaya diri, dan melatih kita menghargai perbedaan pendapat. Dalam diskusi kelompok ada seseorang yang akan memimpin jalannya diskusi. Kita kerap kali menyebutnya dengan moderator. Adapun tugas dari moderator yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan atau topik pembicaraan, yang kedua, menjamin kelangsungan diskusi secara teratur, yang ketiga, memberikan stimula, anjuran, atau ajakan, yang keempat, menyimpulkan dan merumuskan setiap pembicaraan, dan yang kelima, menyiapkan laporan. Ada dua jenis diskusi kelompok, yaitu diskusi kelompok tidak resmi dan diskusi kelompok resmi. Dalam diskusi kelompok tidak resmi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kelompok studi. Biasanya kelompok studi ini dilakukan oleh murid atau siswa sekolah. Dan kedua, kelompok pembentuk kebijakan. Dan yang ketiga adalah komite. Lalu dalam diskusi kelompok resmi dibagi juga menjadi tiga, yaitu konferensi. Konferensi adalah pertemuan untuk bernegosiasi dan bertukar pandangan tentang isu umum. Yang kedua, diskusi panel. Biasanya dilakukan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang sedang dibicarakan. Biasanya dilakukan untuk membahas suatu topik di depan umum seperti radio atau TV. Yang ketiga, simposium adalah bentuk diskusi yang diselenggarakan untuk membahas suatu pokok permasalahan tertentu. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik saya menjelaskan materi tentang not pembahasan merupakan salah satu pembicaraan untuk akademik. Not pembahasan yang dimaksud adalah kemampuan berbicara menyampaikan ide atau gagasan dengan memperhatikan faktor-faktor yang turut
2 gerak-gerik mimik wayang, 3 pelafalan, 4 ucap, 5 pada belakang, 6 kelancaran hiasan materi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlian Nusi dari program studi matematika kelas B dengan NIM 41244230026. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Hindayanti Ali, SPD MPD, dengan materi presentasi. Baik, kita masuk pada penjelasan pertama mengenai pengertian presentasi. Presentasi adalah proses menyampaikan informasi, gagasan, atau konsep kepada sekelompok orang melalui penggunaan kata-kata, grafik, gambar, dan media lainnya. Baik, kita masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu tujuan presentasi. Tujuan utama dari presentasi adalah untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif kepada audiens, baik untuk tujuan edukasi, persuasif, atau hiburan. Presentasi dapat dilakukan secara lisan, visual, atau kombinasi keduanya, dan seringkali digunakan dalam berbagai konteks seperti bisnis, pendidikan, politik, dan secara acara sosial. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu apa yang dilakukan saat presentasi. Saat melakukan presentasi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh presenter. Yang pertama, persiapan. Persiapan materi presentasi dengan baik, termasuk penelitian tentang topik, penyesuaian konten, dan membuat materi visual seperti slide, PowerPoint. Yang kedua, memperkenalkan diri. Memulai presentasi dengan memperkenalkan diri dan memberikan latar belakang singkat tentang siapa Anda dan mengapa Anda memberikan presentasi tersebut. Yang ketiga, mengkomunikasikan pesan utama. Jelaskan pesan utama atau tujuan presentasi Anda dengan jelas kepada audiens. Yang keempat, penyampaian konten. Presentasikan konten secara sistematis menggunakan struktur teratur seperti pengenalan dan pengembangan dan kesimpulan. Yang kelima, interaksi dengan audiens. Melibatkan audiens dalam presentasi melalui pernyataan, diskusi, atau latihan interaktif lainnya untuk menjaga keterlibatan dan pemahaman. Yang keenam, penggunaan media visual. Gunakan media visual seperti slide PowerPoint, grafik, atau video untuk mendukung dan mengidentifikasi. Yang ketujuh, penyampaian yang memikat. Sampaikan materi dengan secara percaya diri, jelas, dan menarik agar audiens tetap terfokus dan Yang kedelapan, menjawab pertanyaan. Siapkan diri Anda untuk menjawab pertanyaan dari audiens dengan jelas dan ramah. Yang kesembilan, penutup. Akhiri presentasi dengan rangkuman yang singkat, menegaskan pesan utama, dan mengucapkan terima kasih kepada audiens. Dengan melakukan langkah-langkah ini dengan baik, Anda dapat memberikan presentasi yang efektif dan mempengaruhi audiens Anda dengan baik. Demikian penyampaian materi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revianti Natalia Oro, NIM 412423023, kelas B program studi matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang presentasi. Jadi, presentasi adalah kegiatan memaparkan atau menyajikan sesuatu kepada atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan dari peserta. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan sebelum presentasi, yaitu yang pertama, tetapkan tujuan presentasi, yang kedua, analisis peserta yang hadir, yang ketiga, siapkan rencana awal, yang keempat, memilih materi, yang kelima, menyusun presentasi, yang keenam, persiapkan terakhir atau gladi presentasi, dan yang terakhir yaitu melakukan latihan. Dalam presentasi ada juga keterampilan yang harus dimiliki presentasi, yaitu yang pertama keterampilan fisik, yang kedua keterampilan menggunakan suara, yang ketiga keterampilan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh, dan yang terakhir yaitu menguasai panggung.
Cara menanggapi partisipasi peserta dalam bertanya yaitu yang pertama, perhatikan sepenuhnya dan catatlah setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Yang kedua, pahami dengan baik pertanyaan peserta. Yang ketiga, ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa pertanyaan mereka bagus. Yang keempat, jika ada pertanyaan yang menyimpang, dapat dikatakan mohon maaf, topik yang dapat kita bahas sekarang adalah mungkin pertanyaan yang diajukan nanti disampaikan pada presentasi berikutnya. Yang kelima, jika ada pertanyaan dari peserta yang selalu mengajak berdebat atau satu pokok sebagai usaha untuk memojokkan pembicara, maka sebaiknya dijawab dengan sopan dan bijaksana. Yang keenam, mengakui dengan jujur jika ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau dilemparkan pada orang lain yang dapat menjawab. Dan yang terakhir, sebelum menjawab pertanyaan, ulangi secara singkat pertanyaan tersebut dan jawablah setiap pertanyaan secara serius, jelas, dan singkat. Itulah penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Yuliana Daun, program studi S1 Matematika, kelas B. Saya mengambil materi tentang presentasi. Saya akan membahas tentang pengertian presentasi, tujuan, dan struktur presentasi. Pengertian presentasi. Presentasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, ide, program, dan lain-lain kepada audiens tertentu. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi merupakan proses menyampaikan, menyajikan, dan mengemukakan suatu hal dalam bentuk diskusi forum. Sehingga bisa dikatakan bahwa presentasi adalah suatu bentuk kegiatan komunikasi publik atau berbicara di depan publik. Nah, di dalam presentasi ada yang dinamakan sebagai moderator. Moderator itu adalah seorang pemimpin atau pemandu berjalannya presentasi tersebut. Nah, selanjutnya tujuan presentasi. Ada 6 tujuan presentasi, yaitu menyampaikan materi, merumuskan ide, meyakinkan audiens, menghibur, memotivasi, serta promosi. Selanjutnya, struktur presentasi. Ada 3 struktur presentasi. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan adalah bagian terpenting yang jangan sampai Anda abaikan. Pembukaan ini mencakup 3 hal, di antaranya attention getter, topik, dan yang ketiga kesimpulan. Kesimpulan terdiri atas 2 bagian, yaitu rangkuman dan penutup. Itulah pengertian presentasi, tujuan, dan struktur presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslim Demo. Saya dari Prodi Matematika, jurusan Matematika, akan mempresentasikan materi yang saya buat, yaitu tentang konsep-konsep turunan dalam matematika. Oke. Konsep turunan dalam matematika. Turunan adalah konsep dalam matematika yang menyatakan kecepatan perubahan suatu variabel terhadap variabel independennya. Lebih khusus lagi, turunan mengukur perubahan sekecil apapun pada nilai suatu fungsi saat variabel independennya berubah. Dalam konteks fungsi fx, turunan dapat diinterpretasikan sebagai gradien garis singgung pada titik tertentu dalam grafik fungsi tersebut. Konsep-konsep turunan ada beberapa jenis. Yang pertama yang kita bahas yaitu definisi turunan. Definisi turunan adalah operasi matematika yang memberikan tingkat perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya. Ini memberikan informasi tentang kecepatan perubahan atau gradien fungsi pada suatu titik. Sebagai contoh, jika kita memiliki f aksen sama dengan x kuadrat, maka turunan dari fungsi ini adalah f aksen x sama dengan 2x. Ini berarti tingkat perubahan fungsi fx terhadap x adalah 2x. Yang berarti pada setiap titik, tingkat perubahan fungsi ini sebanding dengan 2 kali nilai x pada titik tersebut. Baik, oke. Yang kedua yaitu aturan turunan. Aturan turunan
ada 6. Yang pertama yaitu ada aturan pangkat. Turunan dari x pangkat n adalah nx pangkat n kurang 1, di mana n adalah eksponen. Aturan yang kedua, aturan konstanta. Turunan dari konstanta c adalah 0. Yang ketiga, aturan penjumlahan. Turunan dari jumlah dua fungsi adalah jumlah dari turunan masing-masing fungsi. Yang keempat, aturan perkalian. Turunan dari hasil dua fungsi adalah turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua ditambah kedua fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Yang kelima ada yaitu aturan pembagian. Turunan dari hasil bagi dua fungsi adalah turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua dikurangi fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua dibagi oleh kuadrat fungsi kedua. Yang keenam, yang terakhir, aturan fungsi komposisi atau bisa disebut chain rule. Turunan dari fungsi komposisi adalah turunan fungsi luar dikali turunan fungsi dalam. Ada beberapa contoh aturan dasar. Yang pertama adalah aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Aturan konstanta, jika fx sama dengan 5, maka f aksen x sama dengan 0. Yang ketiga ada aturan penjumlahan. Jika fx sama dengan x kuadrat tambah 3x, maka f aksen x sama dengan 2x tambah 3. Yang keempat, aturan perkalian. Jika fx sama dengan x kuadrat sin x, maka f aksen x sama dengan 2x kali sin x tambah x kuadrat kali cos x. Yang kelima, ada aturan pembagian. Jika fx sama dengan x kuadrat per x tambah 1, maka f aksen x sama dengan 2x kali x tambah 1 dikurangi x kuadrat kali 1 per x tambah 1 kuadrat. Yang keenam adalah aturan fungsi komposisi chain rule. Jika fx sama dengan x kuadrat tambah 1 pangkat 3, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat tambah 1 kuadrat dikali 2x. Baik, itulah presentasi saya tentang konsep-konsep turunan dalam matematika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Batul Penjahitan. Saya dari jurusan Matematika, Prodi Matematika, dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang barisan mendirect. Barisan adalah himpunan bilangan terurut sesuai aturan tertentu, entah itu dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil atau bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Itu adalah pengertian dari barisan. Lalu selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis barisan. Barisan sini terbagi atas dua, itu barisan aritmetika dan geometri. Lalu pada barisan aritmetika terbagi lagi atas dua, itu barisan aritmetika tingkat 1 atau bisa disebut barisan aritmetika biasa. Lalu ada yang kedua yaitu barisan aritmetika lebih dari tingkat 1. Itu ada tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Untuk barisan aritmetika itu didasarkan pada pola konstan dari operasi penjumlahan atau pengurangan. Sedangkan pada barisan geometri itu didasarkan pada pola konstan yang terhadap operasi perkalian. Oke, kita langsung masuk pada dulu. Di sini ada contoh barisan aritmetika, yaitu yang contoh pertama ada contoh dari barisan aritmetika tingkat 1, dan contoh yang kedua itu dari barisan aritmetika tingkat 2. Lalu untuk menentukan rumus buku ke n dari barisan aritmetika tingkat 1, rumusnya itu UN sama dengan A tambah B kali N min 1 kali B, di mana A itu suku awal dan B adalah beda. Lalu untuk rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmetika tingkat KM itu adalah UN sama dengan A1 kali N pangkat M tambah seterusnya sampai tambah AN. Di mana dengan catatan dengan menentukan terlebih dahulu tingkat aritmetikanya, yaitu M, lalu temukan nilai dari A1, A2 sampai AN, sehingga kita dapat rumus untuk UN-nya. Jadi itu adalah catatan untuk cara bagaimana kita bisa menemukan rumus untuk suku ke N dari barisan aritmetika bertingkat KM tersebut. Di sini dijelaskan juga M adalah tingkat aritmetika. Oke, kita langsung masuk ke selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh barisan geometri. Di sini saya memberikan contoh barisan geometri 24, 18 itu termasuk dalam barisan geometri. Lalu untuk rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N 1, di mana A adalah suku awal dan R adalah rasio. Kita masuk pada selanjutnya, itu pengertian deret. Deret adalah ketika barisan yang berurutan dan beraturan tersebut dijumlahkan setiap suku-sukunya. Itu disebut sebagai deret. Jadi ketika ada barisan aritmetika lalu barisan aritmetika tersebut setiap suku-sukunya dijumlahkan, maka bentuk tersebut dapat disebut sebagai deret aritmetika. Begitu juga untuk barisan geometri. Selanjutnya adalah jenis-jenis deret. Deret itu terbagi atas dua, itu tingkat 1 dan juga deret geometri. Lalu yang selanjutnya kita masuk dalam contoh deret aritmetika. Di sini saya telah memberikan satu contoh deret aritmetika, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N. Itu adalah contoh dari deret aritmetika, yang mana 1, 2, 3 sampai N itu adalah barisan aritmetika yang dalam deret aritmetika itu setiap suku yang ada pada barisan aritmetika itu dijumlahkan. Lalu ada juga rumus untuk menentukan jumlah suku ke N, atau bisa juga dikatakan sebagai rumus dari deret aritmetika. Itu adalah Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N min 1 kali B, di mana A adalah suku awal dan B adalah beda. Masuk pada yang selanjutnya, itu adalah contoh deret geometri.
Di sini kita memberikan contoh deret geometri, yaitu adalah 2 tambah 4 tambah 8 sampai tambah ke n, di mana 2, 4, 8 sampai n itu adalah barisan geometri. Dalam deret geometri, itu berarti setiap suku yang ada pada barisan geometri kita jumlahkan. Lalu di sini ada rumus untuk menentukan jumlah suku n pertama dari barisan geometri, atau rumus dari deret geometri. Rumus dari deret geometri itu terbagi atas 2, tergantung nilai r-nya. Kalau r lebih dari 1, rumusnya adalah A dikalikan R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Lalu kalau jika R kurang dari 1, itu rumusnya adalah A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Di mana A adalah suku awal dan R adalah rasio. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan kita dalam materi kali ini itu, barisan adalah himpunan bilangan terurut sesuai aturan tertentu, entah itu dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil atau sebaliknya, dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Lalu jenis-jenis barisan, yaitu ada barisan aritmatika tingkat 1 dan aritmatika tingkat yang lebih dari 1, dan juga ada barisan geometri. Lalu deret adalah ketika barisan yang berurutan dan beraturan tersebut dijumlahkan setiap suku-sukunya, itu disebut sebagai deret. Jenis-jenis deret sendiri ada deret aritmatika dan deret geometri. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf atas salah kata. Sekian, terima kasih.